bagaimana caranya Bapak Presiden ini bisa memindahkan pusat-pusat pendidikan Indonesia. Kita membawa gagasan besar Indonesia gelap, krisis iklim dan demokrasi, HAM yang dijadikan anak tiri. Indonesia gelap, sebuah tagar yang juga viral di jagat media persoalan Indonesia gelap yang dimunculkan oleh sekelompok mahasiswa dengan aksi besarnya yang dilakukan di Patung Kuda Jakarta dan di beberapa titik yang ada di Jakarta melakukan aksi demonstrasi oleh sekelompok mahasiswa bersama kelompok masyarakat menuntut terkait kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto. Nah, ada beberapa kebijakan yang kemudian dikritisi oleh kelompok mahasiswa tersebut, yaitu pada persoalan kebijakan Bapak Prabowo Subianto yang melakukan pemangkasan anggaran di beberapa kabinet kementeriannya. Nah, yang paling saya ingat dari tuntutan-tuntutan mahasiswa tersebut adalah persoalan pemotongan anggaran di wilayah pendidikan. Nah, kalau kita melihat kondisi pendidikan yang ada di Indonesia, memang betul bahwa pendidikan di Indonesia itu masih sangat-sangat tertinggal. Kurikulum-kurikulum yang diterapkan di Indonesia itu masih sangat jauh tertinggal oleh bangsa-bangsa lain. Bangsa-bangsa yang ada di Eropa, negara yang ada di negara Amerika, dan bangsa-bangsa di barat sana. Nah, inilah kemudian yang menjadi titik berat dari aksi-aksi yang dilakukan oleh sekelompok mahasiswa tersebut. Persoalan pemotongan anggaran yang sepatutnya tidak dilakukan oleh Bapak Prabowo Subianto. Di beberapa video saya sebelumnya juga pernah menjelaskan bahwa sebenarnya pemotongan anggaran yang dilakukan oleh Bapak Prabowo Subianto itu tidak menjadi persoalan ya, ketika itu memang untuk kesejahteraan masyarakat, ketika itu memang untuk MBG, makan gizi gratis, untuk pendidikan, untuk kesehatan. Tetapi yang hari ini dituntut oleh sekelompok mahasiswa adalah masalah pendidikan, di mana masalah pendidikan tersebut adalah masalah yang sangat urgen yang terjadi di Indonesia. Sampai-sampai kita melihat bagaimana berita yang ada di Papua, mereka melakukan aksi demonstrasi sekelompok siswa, sekelompok anak sekolah yang melakukan aksi demonstrasi menolak adanya makan gizi gratis yang ada di Papua. Mereka menganggap bahwa makan gizi gratis ini itu tidak kami butuhkan, yang kami butuhkan adalah pendidikan yang layak. Yang menjadi kritik kami terhadap pemerintahan Bapak Prabowo Subianto adalah persoalan pendidikan ya, yang tidak merata di Indonesia. Nah, kalau memang makan gizi gratis itu diperuntukkan untuk mencerdaskan anak bangsa, otomatis makan gizi gratis itu juga harus berimbang terhadap pendidikan yang ada di Indonesia, salah satunya pendidikan yang ada di Timur. Kami dari orang-orang Timur memang betul kami sangat merasakan fasilitas-fasilitas pendidikan yang ada di daerah kami. Kami dari orang-orang Sulawesi, orang-orang Maluku, dan orang-orang Papua yang ada di Indonesia bagian timur, kami sangat merasakan penderitaan tentang bagaimana pendidikan. Nah, kenapa? Fasilitas pendidikan kami yang tidak memadai. Kami sangat jauh tertinggal oleh orang-orang Indonesia bagian barat seperti yang ada di Jawa sana. Fasilitas-fasilitas pendidikan kami itu sangatlah tidak memadai seperti yang dirasakan saudara-saudara kita yang ada di Jawa. Nah, yang kami minta hari ini adalah bagaimana caranya Bapak Presiden ini bisa memindahkan pusat-pusat pendidikan Indonesia di bagian barat dipindahkan ke timur agar pendidikan itu bisa merata. Sebenarnya inilah yang kami selalu irikan terhadap orang-orang yang ada di Indonesia bagian barat ya, terhadap wilayah-wilayah yang ada di Jawa, di daerah sana. Itulah yang selalu kami merasa iri terhadap pembangunan-pembangunan yang ada di sana. Kami tidak meminta persoalan makanan, kami memang tidak meminta persoalan pembangunan. Yang kami minta adalah pendidikan, di fasilitas pendidikan di Indonesia bagian timur itu layak. Contohnya ya, di Indonesia bagian timur itu kampus Universitas Hasanuddin adalah kampus terbaik yang ada di Indonesia Timur. Nah, pertanyaannya adalah apakah kampus Universitas Hasanuddin ini bisa bersaing dengan kampus-kampus yang ada di Jawa?
Ternyata beberapa akreditasi kampus Universitas Hasanuddin itu dia berada di 10 besar kampus terbaik di Indonesia. Nah, yang menduduki posisi-posisi teratas itu lagi-lagi adalah kampus-kampus yang ada di Jawa. Jadi kami hanya meminta kepada Bapak Presiden, Bapak Prabowo Subianto, bahwa MBG makan gizi gratis itu tidak menjadi permasalahan ketika itu memang dibutuhkan oleh masyarakat. Tetapi yang tidak kalah pentingnya adalah masalah pendidikan yang harus ditingkatkan kualitasnya di Indonesia ini. Nah, kalau sedikit lagi kritikan dari kami, bahwasanya kekayaan yang ada di timur itu hanya dikeruk habis, kemudian dikelola di Jawa, perekonomiannya dikelola di Indonesia bagian barat. Setelah itu kami dikembalikan dengan bentuk bantuan. Kami hanya alam kami dikeruk habis. Nah, kita tunggu bagaimana tindakan pemerintah ke depan mengatasi masalah pendidikan yang ada di Indonesia hari ini.